aku ditelepon tuh, katanya PSM Academy tuh masih nyari penyerang gitu 2004. Gol pertama Gol pertama. lawan Persib Bandung. Sempat 2 kali juga gagal debut ya di timnas. 4 kali 4 kali? 4 kali. Jadi udah 2 kali tuh aku kepanggil TC tapi nggak tampil gitu. Bukan cuman Rafael ya, kayak main-main lain, main-main senior, main-main hebat. Ya pasti kayak, wah aku dikelilingi pemain-pemain hebat gitu. Mengadakan kayak meeting tapi sesama pemain aja gitu. Hak-haknya netizen juga kan. Maksudnya kalau kita membela negara ya mereka punya hak juga kan untuk berkomentar lah. Selamat malam teman-teman Liputan Sport. Kalau biasanya malam-malam gini kita live reaction untuk pertandingan timnas, tapi spesial banget malam ini. Sebetulnya saya lagi cuti. Kemarin itu saya lagi di Bandung, tapi dapat callingan karena kita kehadiran ini Starboy nih. Ini pemain dengan prospek yang cukup baik dan juga menjanjikan untuk timnas Indonesia. Victor Detan. Victor, terima kasih banyak waktunya sudah hadir. Ini Iya. Victor Detan atau Ricardo Kakak nih? Coba boleh tulis di kolom komentar karena mukanya mirip banget. Banyak yang ngomong ya? Iya iya, sering denger. Sering-sering denger. Iya. Karena emang dari rambutnya, dari matanya itu mirip. Kebetulan dulu aku suka Ricardo Kakak, jadi Masa? perhatiin. Iya, itu pemain, masa kecilku lah. Jadi kalau Mmm, waktu aku bertumbuh dengan sepak bola itu zamannya Ricardo Kakak. berarti sering nonton bola juga? Sering nonton bola juga. Timnas harus ditonton. Deten, aku mau mulai dulu dari ini, dari, masa kecil seorang Victor Detan. Victor Oke Detan tuh oke. berarti lahir di Kupang? Iya, aku lahir di Indonesia, Mmm. iya. Besarnya juga di Indonesia, Oh, besar di Indonesia. iya. Lahirnya di? Lahir di Kupang, terus sampai tahun berapa ya, umur 8 tahun Mmm. itu aku pindah ke Malang. Oh. Jadi besarnya half-half Kupang sama Malang Oh, gitu. Kupang sama Iya. Malang. Lebih melekat yang mana untuk memori masa kecil seorang Detan? Mmm, mungkin karena apa ya, karena apa, pas di Malang itu udah lebih tua ya, jadi lebih inget di Mmm, Malang gitu. mhm. Tapi di Kupang juga ya masih masih punya memories banyak, Masih punya iya. memories banyak. Kalau ibu tuh berarti dari Kanada ya? Iya, ibu tuh Kanada tapi first generation gitu. Jadi aslinya, papa mamanya mamaku itu Mhm. orang Belanda gitu. Oh, papa Mereka mama orang Belanda? iya, dari mamaku ya, Mhm. iya. Oh, Terus mereka pindah ke Kanada gitu, Kanada. iya. Dan mamanya Detan tuh berarti lahir di Di Kanada? Kanada, iya betul. Oke. Detan pertama kali kenal soal sepak bola, siapa yang mengenalkan? Mmm, apa nih, SSB atau kayak Pertama kali nonton kah? mmm, Mungkin main bola kah? mungkin itu ya, main bola aja sih di depan-depan rumah gitu ya, jadi kayak, "Oh ini bola," gitu. Ini di Kupang atau di Malang? Apanya? Oh di Kupang di Kupang. Di Kupang? Iya, di Kupang itu udah sering main bola sih, Mmm, maksudnya di depan-depan rumah, kalau enggak ya di sekolah gitu. mmm. Karena aku dengar tuh dulu Detan juga sempat aktif futsal ya? Iya iya, aku ya berawal main bola itu dari futsal dulu, Mmm. ya. Jadi ngikut tim futsalnya sekolah, SD, SMP gitu, iya. Nah, tapi kan futsal dan sepak bola itu kan 2 hal yang, berbeda. Kadang Iya kadang sulit nih kalau misalkan main futsal dan main ke lapang besar, karena kan secara nafas, skill itu iya, kan betul betul. beda ya, Datan. Cuman apa yang membuat kamu pertama kali main sepak bola secara pertama gitu? Iya mungkin apa ya, ngikut ngikut arus aja sih. Jadi kayak di sekolah juga ada tim bolanya juga, Mmm, jadi ya sekalian setelah futsal ya bola gitu, mhm. ya gitu. Tapi dari keluarga itu berarti nggak ada ya, nggak ada yang pemain bola atau punya punya karir di situ? Yang nggak ada sih yang menjadi apa ya, yang main bola, tapi ya suka juga, main bola dulu pas pas masih kecil, pas ya suka juga bola mama papa, iya. Bola as a hobby lah ya, bukan Iya bukan iya, bukan betul as betul. a professional ya? Iya betul. Datan, kalau aku kan tadi bilang salah satu pemain favoritku dulu adalah Ricardo Kakak. Iya Kalau seorang Detan sendiri punya nggak sih panutan atau pemain favorit gitu? iya, pasti sih, pasti. Pas masih kecil aku tuh suka ini, Oscar, Mmm, pemain Chelsea, mhm, tahu nggak? tahu yang Ya, di Shanghai kan sekarang iya sekarang di udah baru Shanghai, cabut iya ya? betul betul. Mmm, Sama Philippe Coutinho juga, Philippe Coutinho pemain Liverpool yang mhm. sekarang di mana ya Coutinho? Coutinho tuh sekarang ada Brasil Brasil. di Brasil ya? Iya di Di Brasil, Brasil ya? iya. Jadi memang suka pemain-pemain Brasil. Iya iya emang suka. Apa yang membuat kamu suka?
Ya mungkin mereka main karena mainnya enjoy gitu, apa Mmm, ya, kayak nggak ada beban gitu mainnya. mmm, Mainnya karena hobi bukan karena pekerjaan gitu. mmm. Iya. Kalau kita lihat kan posisi dari, baik itu Coutinho, ataupun dari Oscar ini kan gelandang serang ya. Apakah itu juga menginspirasi seorang Dethan bermain di posisi itu sekarang? Iya, apa ya, ya aku posisinya bisa sayap Mmm, sayap, gelandang serang bisa. Ya mungkin karena, apa ya, mereka lebih suka, apa ya, menyerang gitu, suka membawa bola, eee, playmaking juga. Jadi mmm, ya suka nonton jadi pengen juga kayak gitu. mmm. Nah, pertanyaan ada Dethan, kamu kan lahir di Kupang, pertama kali Ya. mengenal sepak bola di kecil itu di Kupang, lalu besar di Malang. Tapi kenapa, bisa dibilang karir profesional kamu itu dimulai di Makassar? Itu kan 3 Oh iya. daerah yang berbeda Iya tuh. iya. Jadi mungkin mulai dulu dari SSB ya. Mmm, Aku tuh mulai SSB, latihan bola gitu di Malang. Kalau di Kupang ya cuman ya have fun fun-fun aja, aja, kan masih umur berapa tuh, 7 tahun, iya. 8 tahun itu kan ya mungkin nggak ada juga ya SSB. Mungkin sekarang ada sih, cuman ya pas pas di sana nggak ada ya. Terus masuk ke SSB di Malang itu sama pelatih yang bernama Coach Timo, Timo Schunamen. Oh, Tahu Timo nggak? Sherman. Yang dulunya Persema Malang Iya, ya? betul betul betul. Persema Malang. Ya aku mulai mengenal, apa ya, kayak sepak bola, terus dasar-dasar, apa ya, sepak bola gitu dari Coach Timo gitu. Oh, jadi Coach Timo yang pertama kali, melatih kamu sebagai seorang profesional, bisa dibilang gitu? Sebagai ya di SSB Di SSB? SSB, iya iya betul. Itu berarti jembatan kamu dari amatir yang tadi cuman hobi, ke profesional itu berarti ada peran Coach Timo di situ? Iya betul betul. Itu, kamu memang daftar atau kamu, eee, diajak atau gimana tuh pertama kali main di SSB? Mmm, ya karena apa, dia dia punya ya sekolah sepak bola di tempat-tempat, di sekolahku, Mmm. satu lapangan juga kan. Terus Oh, dia juga, anaknya juga teman baik sama saya, terus oh, gimana, ya udah aku gabung gabung ke itu, SSB-nya gitu. gabung di SSB itu umur Ya, berapa, umur Datang? umur berapa ya? Coba aku ingat dulu. Mungkin 9 pas pas udah ini, Berarti 9 tuh udah SMP ya? Iya nggak enggak sih? enggak. Enggak ya? SD ya? Iya SD Oh, SD iya iya SD. iya, SD, iya SD Iya, SD. jadi pas pindah ke Malang gitu, Mmm, baru mulai ngikutin SSB, terus mmm. latihan gitu. Seminggu berapa kali? Seminggu kayaknya 2, 3 kali ya, 3 2, kali. 3 kali? Iya iya. Itu Datang memang udah kepikiran ketika masuk SSB itu udah kepikiran ingin jadi pemain profesional? Mmm, udah. Mungkin pas di Kupang itu udah kayak, ya pasti anak-anak kecil pasti punya, apa ya, dream gitu, Mimpi? mimpi mau jadi pemain bola gitu. Terus pas udah ke Malang, udah masuk SSB, udah latihan bola gitu ya, ya mimpi itu ya terus apa ya, dimimpi Di dimimpiin. dimimpiin Iya. dimimpiin. Di Malang kan kita tahu ya punya punya ada Arema Malang di situ kan, dan di Jawa Iya. Timur itu kan ada banyak klub-klub Persik Kediri lah, Persebaya lah di situ. Tapi kenapa bisa sampai ke Makassar? Itu ada cerita Oh ya. tersendiri nggak? Nah aku, pas itu ada, mungkin sekarang udah nggak ada ya, namanya turnamen Danon. Oh, tahu Danone, Danon, iya, kayaknya sekarang udah nggak ada, yang dulu tapi Zidane jadi nah iya, pelatihnya kan? betul betul Iya. betul. Nah terus, eee, ya si coach Timo ini, Mmm, dia ngajak aku untuk gabung sama tim yang bakal join Danon gitu. Nah terus aku gabung sama tim tim itu, terus setelah Danon masih lanjut aku sama tim itu, mmm, ngikutin turnamen-turnamen. Nah itu, ya itu aku, apa, lanjut sama tim itu, mmm, gitu. Jadi, ya masih sama coach Timo juga latihan bola, tapi aku ngikutin juga tim tim namanya pas waktu itu Banteng Muda Malang. Banteng Muda Malang. Iya, Banteng Muda Malang. Terus, ya aku sering ikut turnamen sama mereka gitu. Mmm, At the same time latihan juga sama coach Timo di mmm, sekolah gitu. mmm, Ya terus dari situ, keep going forward, aku 2017 itu setahun tinggal di Kanada. oh, 2017 sempat di Kanada. Iya, aku latihan bola di sana setahun. Terus setelah itu balik Indonesia, eee,
tim aku yang dulu itu yang apa, yang aku sering ikut turnamen itu, Mmm, mereka sempat ke Cina mmm, ngikutin turnamen timnas pelajar namanya. mmm. Nah, terus tim itu pemain-pemainnya bukan cuman dari tim aku gitu. Mereka lagi ngambil-ngambil juga dari daerah-daerah lain gitu. Oh jadi itu kayak cabutan pemain-pemain dijadiin satu tim, Iya, iya betul betul. terus timnas pelajar? Iya iya. Terus ada pemain tuh namanya Edgar Amping. Mmm, Dia pemain PSM juga. Nah, pas itu dia dia kan tinggalnya di Mamuju, itu mmm, di Sulawesi, Sulawesi, ya, iya. Dan akademi PSM tuh di Mamuju kan. mmm. Oh Jadi akademinya itu di ya, Mamuju? jadi pas ada seleksi PSM, nah itu pemain-pemain timnas pelajar itu pada ngikutin seleksi gitu di Oh, akademi PSM. Tapi pas itu aku masih di Kanada. Terus pas aku balik Malang, balik Indo, baru aku ditelepon tuh, katanya PSM Academy itu masih nyari penyerang gitu 2004. Ini udah selesai seleksi ya, iya iya. jadi setelah itu aku gabung dan ya ngikutin PSM Oh sampai sekarang. jadi cikal bakalnya itu dari timnas pelajar itu, yang sebetulnya kan itu teman-teman Detan dan setelah dari Iya timnas iya pelajar itu iya, di-scouting-lah sama PSM ini, cuman Detan waktu itu nggak ikut. nggak ikut. Tapi karena memang lagi mencari dan mungkin direkomendasiin teman-teman di situ juga kali ya? Iya iya, Akhirnya dari bergabung. iya, Saat gabung. itu ada opsi nggak Detan? Maksudnya plan Detan saat itu memang ingin mencari klub profesional atau memang ya berjalan aja gitu? Mmm, pas itu pas balik dari Kanada ya, Mmm, aku cuman ngikutin, eee, apa ya, turnamen futsal gitu, ngikutin apa, turnamen-turnamen sekolah gitu, mmm. antar sekolah. Aku kan sekolah di international school ya, di Wesley namanya. Terus yang ngikutin antara apa, sekolah internasional gitu, turnamen-turnamen futsal sama apa, lapangan kecil. Terus setelah dipanggil gitu sama PSM junior, Mmm. ya aku melabur ke sana. Berarti pindah-pindah sekolah dong? Enggak, aku itu, apa namanya, masih masih di Wesley juga. Soalnya aku apa beda sama pemain lain, aku pas itu sering bolak-balik gitu. Oh bolak-balik Iya Malang Makassar? iya, Mamuju, Oh Malang Malang Mamuju, Mamuju? iya. Kalau pemain lain pada pindah sekolah, tapi aku enggak. Iya. Terus bolak-balik itu seminggu seminggu pasti bolak-balik atau gimana? Ya kadang-kadang seminggu, kadang-kadang berapa bulan Wah gitu. gila, Iya, itu ada pesawat direct dari Malang gitu langsung ke enggak kan ya? Surabaya, transit dulu Makassar. Dari Makassar, Ya, maksudnya Surabaya, Makassar, terus Mamuju, Mamuju. gitu. Ya. Nah itu, titik berarti pertama kali, gabung ke klub profesional ya, PSM Makassar. Tapi, Iya sebagai tim juniornya. iya, Pernah main di EPA akademinya. juga ya berarti ya? Iya, aku mulai bermain di EPA 2019. Mmm, Itu EPA U16. Iya, U16 berarti Datan umur saat itu? berapa ya? Datan Lima, 2004 ya? 14, 15 kayaknya. Ya 15 tahun. 14, 15 Itu ya. main di EPA. Iya. Nah, eee, gimana pertama kali, coach Tavares bisa memanggil Datan untuk bisa main di senior, itu ceritanya gimana Datan? eh jadi aku itu U16 di PSM ya, U16 terus naik U18. Mmm, Nah, pas tahun 2020 EPA 2020 atau 2021 ya? Aku lupa. 2020 kayaknya. mmm. Ya 2020. Eee, tim EPA PSM U18 itu banyak apa ya, banyak pemain potensial lah gitu. Terus kita pas EPA U18 sempat 20 pertandingan nggak terkalahkan. Dan Oke. itu pemain-pemain rata-ratanya sekarang udah pemain-pemain profesional juga. Siapa aja Datan Nah, di contohnya? generasi aku ya, Iya, eee, mulai dari mana nih? Dari depan lah, mmm, sayap kiri, sayap kanan, striker, Zaki Ashraf, mmm, pemain PSM, mmm, Riki Pratama. mmm, Nah, pemain PSM juga. Di belakang ada Ananda Rehan, Nana Rehan, ada Rafli Asrul, mmm, sekarang lagi di Bekasi FC. siapa sih? Ya, terus ada Dwiki.
Dia di Borneo, Mmm. Dwiki Borneo. Terus ya ada beberapa pemain lah, banyak pemain yang sekarang udah bermain profesional juga. Berarti saat itu juga persaingannya untuk promosi ke senior itu juga lumayan ketat juga dong, Datan? Ya ketat sih, cuman ya gimana ya, namanya kita lumayan apa ya, kita kan kayaknya mencetak mencetak rekor kayaknya 20 pertandingan tak terkalahkan itu ya belum belum pernah ya kalau EVA gitu. Mmm. Dan mungkin karena itu ya banyak yang kepanggil timnas senior, PSM senior. PSM senior. Ini mentang-mentang baru debut di timnas ini. Oh itu, gimana ceritanya Datan, coach, Tavares ini bisa tadi yang aku tanya, bisa manggil Datan untuk, "Yuk gabung ke tim utama." Ya mungkin karena setelah itu yang EVA Mmm. U18, eee, karena mungkin kita bermain cukup baik ya. Jadi, coach coach Tavares ya manggil beberapa pemain, terus ya ngikut seleksi, bukan seleksi, trial, ngikutin trial di PSM senior. Terus ya gabung, banyak pemain yang di PSM U18 itu pada gabung di PSM senior. Itu berarti tahun 21, 2021. iya. Tapi kalau aku lihat kemarin aku sempat riset, di Instagram-nya Datan, di Juli 2022 itu Datan bilang debut pertama untuk PSM, Iya. hanya main 3 menit, tidak pegang bola, Iya. ya kan? Iya betul. Apa yang dirasakan seorang Datan yang tadi diceritakan main bola hanya di Kupang, di jalanan lah gitu ya, terus, Datan, main futsal, terus ke timnas pelajar, terus bisa merasakan liga tertinggi di Indonesia, Liga 1. Ya pasti core memory ya, core memory, jadi memori yang nggak bakal terlupakan. Soalnya ya mimpi sejak kecil itu ya terwujud gitu, Mmm. udah menjadi pemain profesional lah. Dan pas itu juga kita mainnya di Parepare, dan itu pas itu stadiumnya full kayaknya, full. Full. Ya hampir 20.000 penonton kalau nggak salah ya. Dan ya jadi menjadi core memory lah, ya. Dan menariknya kalau aku lihat juga ya di Instagram Datan, 1 tahun kemudian Datan akhirnya mencetak gol pertama ya? Iya. Itu kalau nggak salah lawan Bayangkara, betul nggak? Enggak, Lawan siapa? lawan Bali? gol pertama, Gol pertama? lawan Persib Bandung. Oh lawan Persib Iya. Bandung, lawan Persib Bandung, oke. Iya, Itu main di? di Parepare. Main di Parepare? Iya iya betul. Gimana itu yang Datan ingat, eee, gol pertama Datan di Liga 1 berarti itu sebagai pemain profesional tuh gol pertama kan? Iya, first goal ya, debut goal. Lebih merinding mana dibandingkan dengan pertama kali masuk ke Mmm, lapangan? mungkin debut ya. Oh mungkin debut? Iya debut, iya, soalnya kayak ya mimpi terwujud gitu. Mhm. Iya, tapi ya pas pertandingan itu juga lumayan lumayan itu sih, lumayan tak terlupakan juga. Mmm. Iya. Apa Datan yang menjadi kunci PSM juara saat itu? Kalau Datan lihat? Mmm, kita bermain apa ya, tanpa beban mungkin, Mmm. dan kita bermain bermain secara tim ya. Dan ya gitu, kayak tidak ada pressure gitu yang kita ngalamin. Soalnya tahun sebelumnya sempat PSM sempat hampir terdegradasi Mmm. kan. Terus, masuklah coach Bernardo, terus beberapa pemain baru, sama banyak juga pemain akademi itu. Iya, banyak Eee, pemain muda ya? iya banyak pemain muda, dan pas itu juga, naiknya beberapa pemain muda itu ke tim senior, eee, senior-senior di klub juga pada baik-baik, Mmm. terus ya apa ya, mereka membantu gitu, eee, Siapa yang paling baik? banyak sih. Yang paling dekat sama Iya, Datan yang jadi mentor gitu untuk pemain-pemain muda? jadi, pas tahun itu, Pas pas tahun itu? tahun juara, Pas tahun juara? banyak sih, ada Yakob Sayuri, Yance Sayuri, ada Akbar Tanjung, ada Cap Arfan sama Cap Rashid juga. Mmm. Iya, dan pada pada baik-baik semua, apa, pemain-pemain seniornya. Padahal kalau, eee, apa ya, kayak, kalau dibilang biasanya tuh kalau pemain-pemain muda baru join tim senior, Mmm. biasanya ya, eee,
senior-seniornya pada galak-galak gitulah. Mhm. Tapi ya pas kita pemain-pemain muda gabung sama tim senior itu pada apa ya, membantu gitu. Jadi Jadi memang kita kompak aja gitu. jadi kita mainnya nggak percaya diri, ya gitu. Kita mainnya percaya diri. Tapi harus diakui PSM pada musim itu meskipun tadi kan bermaterikan banyak pemain muda tapi Iya, kompak as a team dan itu Coach Fernando juga salut sih saya. iya, Sama mengorbitkan iya, pemain muda itu kan lumayan banyak kan. iya, Di situ juga ada kalau nggak salah di musim itu ada Sananta ya. iya, Dan Sananta juga, Sananta iya, juga ada Ujang Pluim yang yap, fenomenal juga kan yap, di Makassar. Tapi legend. kalau melihat sosok seorang, Bernardo Tavares, apa yang Detan lihat atau Ya, menilai dari sosok ini? ya saya sangat respect ya sama seorang pelatih Bernardo Tavares. Bukan hanya karena dia memberikan kesempatan kepada saya dan eh, ngelatih saya gitu, tapi dia ya orangnya fair juga. Mmm, Em, Dia tidak memandang apa ya, seperti ada pemain-pemain bintang atau apa gitu. Tapi ya kalau di latihan biasanya kalau eh, pemainnya bekerja keras ya bakal dapat kesempatan gitu. itu kuncinya yang Iya paling sih, disukai sama seorang Tavares? iya. Soalnya dia tuh yang nggak ngelihat apa ya, status pemain gitu, mau itu pemain udah lebih berusia atau pemain bintang. Tapi di dalam latihan, di dalam lapangan, kalau memberikan kerja keras yang banyak ya bakal mendapat kesempatan gitu. Mmm, Iya. mmm. Dan sebagai seorang pemain, muda yang saat ini juga baru, debut di timnas Detan, ini kan persaingan di PSM sendiri juga kan tidak mudah ya, banyak pemain asing di situ, apalagi kan musim ini juga kuotanya bertambah, Iya. yang di mana posisi Detan sendiri di sayap kanan ataupun di tengah ini kan, banyaklah pemain asing yang bermain di sana. Gimana cara Detan untuk bisa, mengingatkan diri sendiri gitu, apa yang harus menjadi dilakukan untuk bisa mempertahankan dan juga konsisten nih sama permainan seorang, Victor Detan? Ya kembali lagi tuh kepada apa, yang tadi filosofinya coach Bernardo itu ya, kita ya bekerja keras aja sih. Maksudnya dalam latihan, dalam lapangan bekerja keras, bukan nggak usah apa ya, nggak usah ngelatin kalau ada persaingan dalam tim, tapi ya aku bersaing sama diri sendiri gitu. Jadi kayak ya bekerja keras aja. Kalau misalnya pelatih memberikan kesempatan untuk starting eleven atau dikasih waktu bermain, ya tunjukin aja gitu. Mmm, Kalau misalnya pemain yang lain dikasih ya nggak apa-apa juga. Yang penting everything for the team gitu. tapi kamu nyaman ya main di Makassar? Nyaman, nyaman. Apa yang bikin nyaman? Coach Tavares kah atau ada faktor lain? Ya mungkin yang tadi, yang soal itu ya, keharmonisan dalam tim gitu. Jadi Mmm, kayak pemain pemain-pemain pada saling support gitu, saling apa ya, kayak ya environment-nya baik gitu. dan itu penting lah untuk pemain muda yang seperti Iya, seorang iya, betul, Detan betul. ya. Eh, Detan ini kan juga sebelum kemarin debut di AFF ini kan sempat 2 kali juga gagal debut ya di timnas kelompok umur, betul nggak sih Detan? Betul, betul. Pertama tuh U16 berarti ya? 4 kali, 4 kali? 4 kali. Apa aja 4 kali? Jadi U16-nya tuh 2 kali, terus U20 sama U23. Oh, udah U23 tuh sempat dipanggil? Iya, sempet dipanggil. Sebentar sebentar, saya mau dari U16 dulu nih. Ini berarti Coach Bima Sakti? Iya, Coach Bima Itu Sakti. untuk Piala Asia ya? Eee, piala apa ya? Aku lupa, intinya dipanggil 2021-an kan ya? Kalau nggak salah? 2020. Oh Iya, 2020? Januari 2020. Heeh, Itu yang pertama kali kepanggil TC Timnas U16 ya. Januari 2020, terus dipanggil lagi Desember 2020. mmm. Itu aku 1 bulan latihan sama Timnas U16, mau persiapan, aku lupa apa ya, Itu di Jogja bukan? itu betul di Jogja. Jogja ya? Heeh. Nah, pas itu ditunda. Covid Iya, Covid. Jadi kita Covid. latihan terus bubar timnya. Jadi udah 2 kali tuh aku kepanggil TC tapi nggak tampil gitu ya, Mmm, nggak pakai jersey timnas, nggak pakai jersey pertandingannya.
Nah itu kan mereka udah pada persiapan lumayan lama Mmm. sih. Aku ya gabungnya pas 1 bulan sebelum gabung ini, sebelum gabung sebelum Mulai mulainya pertandingan, turnamen? Piala Piala Dunia, Mmm. iya. Pas itu kita udah mau last last TC gitu, Mmm. mau pergi TC di Korea. Nah, eee, ya tau lah gagal gitu, maksudnya Iya. nggak jadi, Mmm. U20-nya nggak jadi. Terus ya udah bubar juga timnya. Tapi seorang Detjen ini nggak sih, pernah menyangka nggak sih, dipanggil untuk timnas Indonesia gitu? Dan ketika pertama kali mungkin aku mau nanya pertama kali sih yang U16 itu ketika dipanggil TSC, Mmm, gimana perasaan seorang Detjen? ya pasti seneng ya, bangga gitu bisa kepanggil, eee, timnas lah, timnas meskipun junior, Mmm. tapi ya pasti bangga gitu. Itu berarti angkatan Detjen tuh siapa aja ya ketika itu ya? Yang Yang satu pertama kali itu, iya yang pertama kali TSC gitu? angkatan aku Marcelino, Valeron ada Mmm. juga, terus siapa ya, Kuateh? Kote yang di Desember, Oh yang Desember, yang Desember kedua tuh berarti? udah ada dia, iya. Tapi yang aku udah lupa sih, Mmm, mhm cuman mhm. ya Marcelino, terus oh Mikael Tata juga, Oh Mika Tata, ya Mikael Tata, terus Arkan Fikri kayaknya. Arkan seangkatan juga? Fikrinya Desember, Mhm. Arkan Fikri Desember juga. Aku ketemu sama dianya pas Desember gitu. Artinya kalau TSC itu udah 3, 4 kali, tapi untuk bener-bener mengenakan kostum merah putih di sebuah turnamen resmi itu baru kemarin? Iya, Baru kemarin? iya, itu, eee, uji coba pun belum pernah. Lawan Bali? Maksudnya sebelum 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 oh oke. kepanggil, timnas senior lah. Iya iya iya. Uji coba pun belum pernah. Gimana Deten, bayangannya gitu udah pernah TC walaupun kan ini di kelompok umur yang berbeda ya dan juga Ya, pelatihnya kan beda kan, bisa akhirnya Deten dipanggil Coach Shin tuh siapa yang pertama kali ngasih tahu Deten gitu? Dan mungkin bisa digambarkan nggak sih situasinya tuh gimana? pertama kali Pertama kepanggil kali dipanggil ada Coach pemanggilan timnas Shin, itu ya? berarti U20 ya? U20 yang Piala U20, Piala Dunia kan yang batal. Nah iya, kalau yang kemarin ini, yang AFF ini? yang pertama siapa yang Iya, bilangin yang aku? Eee, aku pas itu udah, apa ya, kayak udah pada denger-denger aja gitu kalau ya ada yang bilang mungkin kepanggil ya aku ya di dalam hati ya berharap aja sih, maksudnya kalau kepanggil ya udah mmm, bekerja keras gitu dalam apa, dalam TC gitu. Kalau kalau nggak kepanggil juga tetap aja kan kerja keras di PSM gitu. Dan malah aku pertama kali dibilang itu setelah lawan Semen Padang. mmm, Iya itu 3 hari lagi, 3 4 hari, eee, kumpul. iya kayaknya 2 iya 4 hari lagi itu udah kumpul. Berarti akhir November ya? Iya, Iya, akhir padahal November. sebelum sempat ada ini kan, pemanggilan surat pemanggilan gitu. Mmm, Terus akunya nggak masuk awalnya, mmm. terus tiba-tiba gitu 4 hari sebelum dikumpul, eee apa namanya, dibilang gitu kalau, masuk dalam squad list squad yang bakal TC. Oh jadi awalnya itu, nggak ada nama Deten, cuman 3 sampai 4 hari sebelum berkumpul itu nama Deten muncul tuh. Iya, Akhirnya TC lagi ini berarti TC senior pertama ya? iya, Di Bali? iya, Eee, Metode apa yang mungkin penonton juga pengen tahu nih, yang geber sama coach Shin di sana? Karena kalau kami media melihat kan, latihannya kan fisik dan juga latihan gym ya yang ditekankan gitu. iya. Latihannya gimana Deten? Ya pasti tentunya semua pelatih punya, cara cara ngelatih, strategi bermain yang berbeda-beda. Kan banyak nih, pemain tuh bercerita bahkan, JJ kemarin ke sini pun cerita, Mhm, coach Shin ini memang, menekankan pada fisik pemain. Dan iya, katanya tuh dulu tuh banyak tuh yang sampai muntah-muntah, sampai sakit gitu. Nah yang pas mana dulu ya? dulu ini Oh dulu dulu ya? dulu Oh dulu, ya, banyak banyak cerita-cerita gitulah. iya. Seberat itukah Deten,
latihan gemblengan fisik itu? Mmm, ya yang namanya latihan fisik ya pasti bakal nge-push pemain ya. Mmm. Tapi ya itu hal normal sih. Maksudnya kalau latihan fisik ya bakal lebih keras ketimbang lagi latihan strategi gitu. Jadi ya maksudnya di klub juga kayak gitu juga ya. Ada, eee, latihan di mana kita latihan fisik, tapi ada juga latihan di mana kita latihan strategi. Jadi kayak nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu capek gitu. Jadi ya tergantung aja, apa, menu latihannya apa gitu. Mmm. Tapi kalau soal, apa, soal kerasnya latihan ya, eee, ya itu tergantung, Mmm. mmm, menunya apa gitu. Daton merasa keras nggak latihan yang di Bali itu kemarin, TC itu? Mmm, ya kalau latihan fisik itu kan pasti nge-push pemain. Mmm. Kalau di klub juga sama kan kalau lagi latihan fisik ya nge-push pemain juga gitu. Apa yang paling, Detan bisa petik dari persiapan, 2 minggu timnas senior kemarin di AFF? Yang paling Detan rasakan, yang paling Yang Detan paling ya, dapatkan? mmm, maksudnya kayak latihan apa yang paling diingati gitu? Iya. Mmm, ya kalau, di timnas mungkin ini ya, apa, harus menjaga tubuh gitu, menjaga kondisi badan lah gitu. Mmm. Iya. Dan aku dengar kemarin Detan tuh, sekamar sama ini ya, Rafael ya? Itu iya pas udah gabung Di di pertama di mana ya, di Myanmar? di Jakarta kayaknya. Oh, di Jakarta. Di Jakarta apa Solo gitu. Itu Iya. memang Detan yang milih atau gimana sih kalau misalnya pembagian kamar itu? Atau manajemen yang ini, Mmm, yang ngatur? aku pas di Bali tuh sama ini, Tata, Oh, Tata. Mikael Tata pemain Persebaya ya. Mmm. Terus ya diganti gitu pas Rafaelnya datang mungkin karena apa ya, sesama apa, sesama mix gitu. Mmm. Jadi terus dia juga ini, apa namanya, bisa lancar bahasa Inggris gitu. Jadi ya Mmm. connect aja gitu. Mmm. Melihat seorang Rafael Strijk, Kenapa? sosok seperti apa? Pemain seperti apa? Mmm, ya mungkin awalnya kayak apa ya, surprise aja kayak bukan cuman Rafael ya, kayak Mmm. pemain-pemain lain, oh ini pemain-pemain senior, pemain-pemain hebat. Ya pasti kayak, wah aku dikelilingi pemain-pemain hebat gitu. Tapi secara vibes latihan, eee, di luar lapangan itu beda ya? Maksudnya bermain dengan seangkatan Detan, tapi ini ada pemain-pemain yang udah main nih di kualifikasi Piala Dunia yang sudah lebih lama lah di timnas Indonesia. Rasanya gimana sih? Sebeda apa gitu? Eee, Ketimbang klub gitu. Enggak, ketimbang Detan dulu kan pernah TC nih, Iya, dengan U16, dengan U20, cuma ini kan senior nih, iya, another level nih Detan. eee, ya menurut aku ya, apa ya, sama aja kayak mungkin ya. Kayak, oh ini rekan-rekan aku, teman-teman aku ya, kita saling kerja keras aja untuk Indonesia gitu, Mmm. untuk negara. Debut Detan sendiri kan berarti, terjadi tuh di Myanmar ya? Iya, Masuk di babak kedua kedua, iya. kedua. Gimana akhirnya setelah tadi perjalanan yang kalau aku ulang kan dari Kupang ke Malang, Iya, ke Makassar, 4 kali gagal debut di timnas, akhirnya bisa bermain untuk timnas iya. Indonesia. Mungkin awalnya itu ya, eee, can't believe it gitu, kayak nggak bisa dipercaya gitu, "Oh aku sekarang lagi debut timnas senior ya." Dan pasti bangga juga bisa membela negara gitu, Mmm. gitu sih. Gugup, takut, semangat, apa yang Detan Mmm, rasakan? Lebih kayak excited, iya, excited untuk bertanding gitu, Mmm. iya. Puas nggak Detan sama debut seorang Detan di pertandingan pertama lawan Myanmar? Eee, Cukup puas, soalnya ya, apa, ya kita bisa memenangkan Mmm. pertandingan itu kan, dan ya karena bisa menjalani debut juga jadi ya Mmm. bisa dibilang puas. Ada ini, ada pesan nggak sih Detan yang disampaikan dari Coach Shin gitu?
atau dari tim pelatih kepada Ethan ketika ketika pertandingan pertama itu? Apa yang ditekankan gitu? Ya, eee, pasti ya kita mengikuti, arahan dari latihan strategi aja sih, dari persiapannya sih. Ethan, di Myanmar walaupun kita menang lah ya, menang menang 1-0, tapi justru, di Solo ini para pemain tuh apa ya, kalau kita nontonnya tuh seperti ada tekanan di situ loh Deten. Deten merasa hal yang sama nggak sih? Pas Bermain di kandang di Solo, ada puluhan ribu di sana, feeling-nya beda nggak sih? ya pasti, dengan mendengar segitu banyak, suara dari supporter ya pasti, apa ya, tambah wow lagi gitu, Mmm, gitu sih. bedanya dengan Myanmar apa? Ya tentu supporter timnas lebih lebih itu ya, lebih 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 banyak, terus lebih lebih besar lagi sih suara supporter gitu. Tapi sebagai sebagai pemain, pressure-nya juga lebih 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 besar nggak Deten? Ini yang Deten rasakan aja gitu. Mhm, mmm, mungkin sama aja sih, mau tandang sama apa, sama mau main di kandang sama main away. Mmm, Tapi tentu kalau main home ya, main home kalau mendengar suara timnas ya pasti ada semangat lebih gitu. mmm. Karena kemarin yang, ketika melawan Laos di Solo mungkin kemarin kita live commentary di sini dan secara permainan kan sebenarnya secara mental ini kan pemain muda ini sangat-sangat baik ya, ketinggalan berapa kali bisa membalikan walaupun Marcelino juga kita tahu kan menit 60, kartu merah, cuman masih bisa memberikan perlawanan bahkan mencetak gol dulu kan. Cuma sayang kan memang, tim ini mungkin kan baru baru dibentuk ya Datan ya. Jadi ada hal yang belum matang di situ. Nah itu, apa evaluasi yang disampaikan pelatih setelah melawan Laos itu? Mmm, ya balik lagi ya ke training, balik lagi ke tempat latihan, harus lebih matang lagi gitu, gitu Mmm, sih. pos Detan kan di lini tengah, ini juga menjadi jujur ini menjadi salah satu, banyak didiskusikan lah oleh netizen, oleh pandit-pandit sepak bola. Sesama pemain itu ada ini nggak sih, ada mungkin ngobrol, gue enaknya gini loh, kalau kalau gue megang bola lu gini loh. Itu ada nggak sih komunikasi itu antar Sesama pemain? Iya. pemain. Iya, malah terkadang, kita juga, eee, apa, mengadakan kayak meeting tapi sesama pemain aja gitu. Mmm, Jadi kayak saling ngobrol, saling bertukar pikiran, terus kalau misalnya ada yang mau disampaikan gitu, ya kita sampaikan aja kayak perasaan, feeling, gitu sih. itu terjadi ketika setelah melawan? Meeting itu memang rutin dilakukan kah? Atau Mmm, ada momen khusus? meeting sama Mmm, pemain, eee, mungkin kalau aku sih nggak mungkin nggak ngikut apa gitu, tapi mungkin, udah dibahas gitu sama pemain-pemain senior lah, pemain-pemain lain kalau ya bakal ngadain gitu. mmm. Tapi Deten nggak ikutan? Eee, tiba-tiba aja aku kayak, "Oh, ini bakal meeting nih," ya udah gitu aja. Oh, oke oke. Kalau misalkan di timnas senior yang main di kualifikasi Piala Dunia kan, Jay Itzels tuh yang menjadi, leader-nya di situ. Iya, Kalau kemarin di tim tim AFF itu siapa yang jadi panutannya? Yang jadi kepala suku lah dari timnas itu? mmm, mmm, yang menjadi apa ya, kayak kapten gitu, Kaptennya leader. ya? Mungkin ada beberapa ya, Asnawi, Ferrari, Arhan Mmm. gitu sih. Dan terlihat Deten ketika, kita away ke Vietnam kan secara permainan tuh jauh lebih 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 baik ya. Mungkin karena Mhm. kan Deten sendiri kan juga tadi, menyebutkan kan baru pertama kali main timnas kan pasti akan beda rasanya gitu. Dan di Vietnam itu, apa yang terjadi Deten? Kenapa bisa bermain sangat kompak, sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu? Ada Iya, perubahan nggak sih? ya mungkin balik lagi itu ke pas kita lagi meeting gitu, ya pemain-pemain pengen tunjukin gitu, pengen ya semoga kita bisa lebih lagi gitu di match ini, terus ya mungkin ya gitu sih, mainnya lebih kompak gitu. Mmm, artinya memang, chemistry itu sedang dibangun oleh tim baru dan muda ini ya? Iya, Dan itu yang paling penting menurut Deten?
Iya sih. Mmm, Filipina, ini juga kan partai hidup dan mati ya Datan ya, Iya. walaupun ya mungkin hasilnya, tidak sesuai kita harapkan, cuman kan secara permainan sebetulnya kalau menurutku salah satu yang, terbaik dari timnas kemarin. Mhm. Eee, Datan melihat hal yang sama kah atau gimana itu pertandingan lawan Filipina? Eee eee, Tentu pemain-pemain untuk semua pertandingan ya, bakal memberikan yang terbaik untuk negara Mmm, dan ya di pertandingan lawan Filipina juga seperti begitu. suasananya sebelum pertandingan dari meeting sendiri kan berarti udah 4 kali meeting nih, Mhm. biasalah misalnya team talk gitu sebelum match. Ada hal yang beda nggak sih untuk Filipina ini? Mmm, ya balik lagi pemain-pemain pada lebih bermotivasi gitu untuk tunjukin Mmm, gitu, iya. dan momennya ketika kapten tim, Muhammad Ferrari kartu merah di bench, Datan berarti masih belum masuk kan ya? Iya, Masih masih di bench belum kan? belum. Gimana itu, suasana di bench? Kaget semua kah? Eee, Pas itu aku belum itu ya, aku lagi pemanasan di belakang, jadi Mmm, nggak lihat apa yang terjadi gitu. mmm, Tapi ya pemain-pemain masih, apa ya, meskipun dikasih kartu merah gitu, pemain-pemain masih semangat, masih, apa ya, motivasinya masih masih ada. mmm. Iya. Dan ketika penalti itu terjadi, Mhm. sama? Maksudnya apakah secara mental ini agak, "Waduh, udah kartu merah terus kita dapat penalti lagi." Ya Atau mentalnya masih masih sama sih, mmm, masih pengen kita harus bangkit lagi gitu, mmm, gitu sih. dan akhirnya Data kan masuk ya Iya, di menit 60, 70 ya kalau nggak salah ya? berapa ya, 80 Delapan 70, 80 ya? iya 80 gitu. Coach Shin menitipkan sesuatu nggak sih? "Kamu Mmm, harus gini, kamu harus gitu." eee, Sempat ada sih, soalnya kan kita lagi down satu pemain kan, jadi pasti formasinya beda gitu. Mmm, Jadi ya pasti taktiknya juga beda kan, gitu. kalau boleh tahu apa yang ditugasin Sintayong saat itu? Ya itu, soal formasinya aja sih, Mmm, soalnya beda formasi kan, kalau down satu pemain ya pasti bakal merubah gitu. mmm, mmm. Iya sih. Dan setelah pertandingan kan tentu, kalau saya sih mengapresiasi ya, timnas ini. Walaupun, hasilnya tidak sesuai ya maksudnya kita pasti akan berharap kan semifinal, final gitu ya. Cuman, secara permainan ini tim muda banyak yang menjanjikan. Detan itu salah satu juga pemain yang digadang-gadang ini bisa bisa menjadi, prospek sayap timnas Indonesia juga gitu Detan. Banyak banyak pemain baru yang muncul lah gitu. Tapi aku pengen tahu suasana di ruang ganti. Ini biasa teman-teman liputan liputan sport ini penasaran juga nih, setelah lawan Filipina itu Datan, eee, apa yang terjadi di ruang ganti itu? Mmm, ya tentunya kalau semua 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 pertandingan kalau misalnya hasilnya kurang baik, tentunya ya pemain-pemain itu ya, apa namanya, kayak lagi down. Tapi setelah setelah keluar dari locker room ya, pemain-pemain masih, apa ya, dalam pikirannya, at least dari aku ya, kayak ya harus kerja lagi, balik lagi, harus latihan lagi, lebih kerja keras, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mmm, mmm. Oke, AFF debut, di bawah seorang, Sintayong. Aku pengen nanya, mmm, pemahaman taktik pemain, pemain muda terhadap seorang Sintayong itu seperti apa sih Datan? Maksudnya Datan, paham nggak sih game plan yang ingin diterapkan, dia maunya gimana? Atau mungkin taktik yang paling dia suka tuh apa sih sebetulnya? Ya tentunya kalau, apa, namanya setiap pelatih itu kan pasti berbeda kan cara ngelatihnya, Mmm. dan tentu dari timku PSM gitu, ya strateginya berbeda. Jadi ya ya dari diri sendiri harus berani, harus adaptasi gitu, harus adaptasi dengan cepat gitu ya. Apa yang membedakan, Datan dari gaya permainankah dengan coach, Tavares atau apa ya, apa yang paling beda? Ya mungkin gaya bermain sih, Kalau ya coach Tavares itu lebih seperti apa cara bermainnya. cara bermainnya? Kalau PSM sih mungkin lebih, direct ya, direct, lebih memanfaatkan counter gitu. Mmm, Terus mungkin kalau di timnas lebih, build up mungkin ya, mmm. iya.
Dan itu sebagai, dari seorang Dethan, pemain di lini tengah sendiri atau di sayap, eee, proses adaptasinya seperti apa? Mmm, ya tentunya dalam latihan gitu harus ya betul-betul fokus, Mmm, dengerin arahan pelatih dan ya bekerja keras. mmm, mmm. Oke, setelah Piala AFF kan juga, pasti kan ini juga Dethan sadar nggak sih ini di jagat media sosial ini rame banget. Sebagai seorang pemain tuh ini nggak sih, suka suka dapat pesan atau mungkin Dethan mantau atau gimana sih seorang pemain timnas? Ya kalau apa, eee, sebagai pemain timnas ya mungkin udah apa ya, kayak kebiasaan netizen gitu kalau Mmm, ada yang bermain baik gitu ya dikasih komen, eee, komen-komentar gitu. Tetapi ya buat saya sendiri ya harus back to ground level lagi sih, maksudnya balik lagi ke apa, ke balik lagi ke klub, terus harus ya bekerja lagi, gitu sih. mmm. Ya, Tapi, Dethen menerima pesan itu lebih banyak yang positif, memuji penampilan Dethen di Piala AFF kemarin atau banyak yang justru, eee, ya nyinyir lah gitu, menghujat gitu? eee, ya tentunya diberi dua-duanya ya, Mmm, tapi ya aku terima aja sih, maksudnya sebagai pemain ya, haknya netizen juga kan, maksudnya kalau kita membela negara ya mereka punya hak juga kan untuk berkomentar lah, tapi ya kita sebagai pemain ya harus harus terima terus bekerja lagi, bekerja keras siapa lagi. yang ngajarin pemikiran itu Dethen? Siapa yang mengajarkan pemikiran itu? Siapa ya? Soalnya Heeh, aku cukup 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 kaget sama jawaban kamu iya ya, iya maksudnya kamu pemain muda kan, dan iya ketika pemain muda mendapatkan cibiran itu kan nggak semuanya siap Dethen. iya. Cuman kamu bisa mikir gitu, apakah ada yang mengarahkan atau sudah mengantisipasi atau gimana? Ya mungkin dari kecil papa ngajar gitu kalau apa ya, kalau ada yang berkomentar gitu ya nggak usah down gitulah, Mmm. itu sih. Terus mungkin pemain-pemain senior di klub juga kayak ya sering apa, sering memberikan motivasi dan memberikan apa ya, cerita pengalamannya gitu, Mmm. gitu sih. Dari Piala AFF kemarin, aku juga pengen tahu soal, respon federasi Datan. Ada yang disampaikan nggak sih, dari mungkin, dari ketua umum, Mhm. kepada para pemain? Karena aku dengar tuh dapat surat ya? Iya, kita dapat apa, pesan dari Pak Ketum Mmm, dan kita diberikan motivasi dan ya itu sih, diberikan motivasi sama semangat gitu. boleh kali spill dikit isi suratnya apa? Ya gitu, motivasi gitu. Mmm. Ya untuk bekerja keras lagi gitu, untuk persiapan lagi gitu, gitu sih. Itu setiap pemain dapat dari Pak Erik. Iya, Respon Datan membaca itu? ya apa ya, mungkin terharu gitu, Mmm, maksudnya ya, eee, kita sebagai pemain meskipun hasilnya kurang kurang memuaskan, tapi ya disuruh apa ya, dikasih semangat gitu, dikasih motivasi gitu sih. mmm. Kalau Pak Erik nonton, podcast ini, Datan, apa yang ingin disampaikan kepada seorang Erick Thohir? Ya tentunya ya apresiasi gitu, eee, ya apresiasi sih, apresiasi kepada Pak Erick Thohir. Mungkin ada harapan dari seorang pemain muda yang tadi Datang mulai dari Kupang, lalu juga Mhm. main di Liga 1, baru debut di timnas senior, harapan pemain muda tuh seperti apa sih untuk sepak bola Indonesia? Dari saya sendiri ya, Udah ya, dari eee, dari saya ya pengen kerja keras terus sih, pengen, untuk, eee, jangan cepat puas, terus pengen improve terus, gitu sih. mmm, tapi kalau dari sisi seorang pemain ya, eee, jalannya federasi saat ini tuh entah itu liga, entah itu, pembina usia dini, infrastruktur, itu seperti apa sih sebetulnya dari POV pemain? Biasanya aku nanya itu ke pengamat biasanya. Mmm, Cuman kan pengamat dan pelaku itu kan berbeda ya, Datan kan iya. turun langsung di lapangan. Yang Datan rasakan tuh dan lihat tuh seperti apa sih? Ya tentunya kita harus apresiasi ya, soalnya
ya sekarang kita di kualifikasi Piala Dunia dan ya harus apresiasi sih. Kata Datan bakal lolos nggak ke babak selanjutnya? Lolos. 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 Lawan Bahrain, Cina, Australia, lalu ada Jepang. Kira-kira pertandingan mana nih yang berpotensi kita mencuri poin? Semuanya. Amin kalau itu. Amin kalau itu. Tapi Datan ada ini nggak sih? Ada keinginan nggak sih untuk bisa bermain? Ya kalau apa keinginan ya pasti punya ya untuk bermain di timnas ya, siapa yang nggak mau gitu. Tapi ya balik lagi gitu, kalau mau mau sesuatu ya harus kerja keras. Ini berarti Datan sendiri kan sudah pernah juara Liga 1, sudah juga debut di timnas senior. What next? Apa yang ingin Datan capai, targetkan dalam 2025 deh? Ya balik lagi sih, jangan cepat puas dan terus bekerja keras sih untuk keep improving gitu. Ada yang spesifik? Itu kan secara Ya mungkin motivasi ya diri sendiri ya? dalam berlatih di klub gitu ya, kerja keras dan membantu tim gitu, dan tentu di luar latihan klub ya pasti sendiri ya nambah-nambah juga gitu sih. Oke. Victor Datan, terima kasih banyak sudah ngobrol di Liputan Rama Sport. Saya doakan yang terbaik untuk karir Datan yang sudah dicapai dan juga kedepannya, dan kita semoga bisa ngobrol lagi next time dengan capaian-capaian Victor Datan. Amin. Terima kasih banyak Datan. Ya, Thank you. thank you. Terima kasih.